Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan Pak Takin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bab sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, marilah kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, semoga mendapat kesehatan, kelancaran dalam belajar mengajar, sehingga kita mendapatkan manfaatnya. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, untuk pada pertemuan kali ini mohon dibuka bukunya bab sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Pada bab hari ini kita akan mengulas apa itu yang dinamakan sujud sahwi, apa itu yang dinamakan sujud syukur, dan apa itu yang dinamakan sujud tilawah. Pada pertemuan pertama kita akan menguraikan apa yang dinamakan sujud sahwi. Oke anak-anak, setelah kita tahu materi yang akan kita pelajari, kita lanjutkan ke selanjutnya. Dalam pembahasan sujud sahwi ini, kita akan menguraikan satu persatu apa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ketentuan sujud sahwi. Yang kedua atau yang B adalah hukum dan dalil sujud sahwi. Yang ketiga, sebab-sebab apa kita diperintahkan mengerjakan sujud sahwi. Yang keempat, tata cara sujud sahwi. Dan kelima adalah hikmah dari sujud sahwi. Dari rangkaian ini kita akan ulas satu persatu apa itu nanti ketentuan sujud sahwi, apa hukumnya, apa dalilnya, apa sebab-sebabnya sujud sahwi, dan bagaimana tata cara kita mengerjakan sujud sahwi, dan hikmah apa, nilai apa yang akan kita peroleh ketika kita mengerjakan sujud sahwi. Yang ketiga adalah kita akan membahas ketentuan sujud sahwi. Dalam ketentuan sujud sahwi kita uraikan apa yang dinamakan sujud sahwi, baik secara bahasa maupun secara istilah. Sehingga kita akan memahami kita mengerjakan sujud sahwi, kalau kita tidak taatinya kita akan percuma. Maka sujud sahwi itu secara bahasa berasal dari kata saha yashu sahwan. Di kata saha yashu sahwan yang mempunyai arti lalai atau lupa, tidak ingat, turbo sahwan gak kelingan. Yang kedua adalah pengertian secara istilah. Sujud sahwi itu secara istilah adalah sujud dua kali yang dilakukan oleh seseorang karena meninggalkan sunnah ab'ad. Jadi sujud yang dilakukan oleh seseorang dalam ibadah sholat karena orang itu meninggalkan salah satu sunnah ab'ad. Lah, hukumnya sujud sahwi itu ada dua. Kalau kita sholat dalam keadaan sendiri, munfarid, tidak berjamaah, maka sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kalaupun kita tidak melakukannya tidak apa-apa. Salah satu madzhabil arba'ah Imam Syafi'i mengatakan kita tidak mengerjakan sujud sahwi itu tidak akan membatalkan sholat. Tetapi ketika kita sholat berjamaah menjadi makmum, maka kita wajib mengikuti imam. Kalau tidak kita ikuti imam, maka sholat itu tidak absah. Sehingga sujud sahwi itu kalau posisi kita dalam kondisi makmum, maka hukumnya wajib mengikuti semua gerakan imam. Kita tidak boleh tidak sama dengan imam. Jadi hukumnya itu ada dua. Kalau sholat munfarid itu hukumnya sunnah. Kalau sholat berjamaah itu hukumnya wajib mengikuti imam. Oke, selanjutnya sebab-sebab sujud sahwi. 1. Meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu apabila amalan itu tidak kita kerjakan, maka kita diperintahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Yang kedua, mengerjakan sesuatu, menambah rukun sholat, lupa, misalnya ya sudah rukuk 2 kali, ya lupa belum rukuk, atau menambah jumlah sholat, misalnya sholat zuhur 4 menjadi 5. Memindahkan rukun hauli bukan pada tempatnya, membaca surat Fatihah misalnya pada tasyahud atau pada
ruko. Sholat yang kita kerjakan, kita ragu apakah kita sudah 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka keraguan itu kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Sedangkan cara mengerjakan sujud sahwi itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu, bisa dikerjakan di akhir sholat sebelum kita salam. Yang kedua, sujud sahwi itu bisa dikerjakan setelah kita sholat. Misal kita sudah selesai sholat, sudah mengucapkan salam, baru kita ingat, maka kita diperintahkan kembali ke tempat sholat untuk mengerjakan sujud sahwi sebagai gantinya atas sunnah ab'ad atau rukun yang kita tinggalkan.